Ketika seseorang merasa sendirian menghadapi situasi buruk yang sulit diatasinya, maka jiwanya akan menjadi tertekan. Bahkan ada sebagian orang menjadi depresi. Hal ini menjadi lebih parah lagi, menjadi lebih sulit lagi jika dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk dari peristiwa yang sedang dia alami. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama dengan Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, bersyukur untuk semua anugerah dan berkat pertolongan-Mu yang boleh kami nikmati dalam aktivitas kami sepanjang hari. Saat ini kami membawa hal-hal yang masih menindih beban hidup kami, yang membuat kami menjadi berbeban berat. Kami sangat percaya ketika kami menghampiri Engkau, maka kami akan mengalami kelegaan. Bahkan kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Kuasa Tuhan akan menyertai kami untuk menyelesaikan masalah kami. Bapa, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika seseorang merasa sendirian menghadapi situasi buruk yang sulit diatasinya, maka jiwanya akan menjadi tertekan. Bahkan ada sebagian orang menjadi depresi. Hal ini menjadi lebih parah lagi, menjadi lebih sulit lagi jika dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk dari peristiwa yang sedang dia alami. Pikiran-pikiran yang hanya fokus pada masalah yang menekan jiwanya, itu akan sungguh-sungguh membuat jiwanya sangat terpuruk. Jiwanya menjadi kacau dan tidak sedikit di antaranya akhirnya ada yang berpikir ingin bunuh diri. Saudara-saudara, kita akan membuka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Ini mengisahkan tentang Nabi Elia. Setelah mengalami kemenangan adikodrati di Gunung Karmel, Nabi Elia terpaksa harus melarikan diri di padang gurun karena Isabel mengancam akan membunuhnya. Elia mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga ia berdoa supaya Tuhan mengambil nyawanya. Mari kita baca secara lengkap bagian ini. 1 Raja-Raja pasal 19 kita baca ayat 1 sampai ke 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia." Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Saudara-saudara, ternyata jiwa yang tertekan, bahkan keadaan depresi, menimpa juga seorang nabi yang baru saja dipakai Tuhan untuk melakukan keajaiban, kedahsyatan kuasa Tuhan luar biasa. Lewat perikop ini kita
bisa belajar bagaimana Tuhan menolong Elia untuk mengatasi jiwanya yang tertekan. Bagaimana Tuhan memulihkan jiwa Elia supaya dia kembali bersemangat untuk melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran Tuhan. Kita akan membaca bagian berikutnya. Ayat 5-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara, ada 3 hal yang Tuhan izinkan dan Tuhan bekerja untuk memulihkan jiwa Elia yang tertekan. Yang pertama, Tuhan mengizinkan supaya Elia beristirahat. Elia mengalami kelelahan fisik yang luar biasa karena dalam ketakutannya dia melarikan diri di padang gurun. Jiwanya begitu tertekan. Akhirnya dalam kelelahan itu Tuhan membiarkan Elia terlelap beberapa saat sebelum akhirnya membangunkannya. Saudara, ketika kita mengalami masalah yang begitu berat, tidak ada yang menolong. Kita merasa sendirian menghadapi masalah yang begitu berat. Jiwa kita menjadi sangat tertekan. Tuhan telah memberikan alarm di tubuh kita bahwa kita harus beristirahat. Jangan memaksakan diri. Kita terus coba menyelesaikan masalah kita. Ketika kondisi-kondisi seperti yang dialami Elia itu kita rasakan, itu tandanya tubuh kita sudah sangat lemah, membutuhkan istirahat. Jiwa kita akan menjadi tertekan, bahkan menjadi depresi kalau kita tetap memaksakan diri untuk bekerja atau coba menyelesaikan masalah. Yang kedua, Tuhan memberikan nutrisi untuk tubuh Elia. Ketika Elia tertidur, beberapa saat malaikat Tuhan membangunkannya dan kemudian ternyata sudah menyediakan makanan dan minuman kepada Elia. Lalu Elia bangun, makan, dan tidur lagi. Malaikat Tuhan datang lagi, membangunkannya lagi dan menyuruhnya makan lagi. Elia kembali bangun dan makan setelah tubuhnya cukup beristirahat. Setelah dia mendapatkan asupan makanan yang cukup baik, istirahat yang cukup, tubuh Elia kembali menjadi bugar. Sehingga ia mampu melanjutkan perjalanan ke Gunung Horeb. Jalan kaki 40 hari 40 malam. Saudara-saudara, ada kaitan yang sangat erat sekali antara kelelahan fisik dan tekanan dalam jiwa kita. Istirahat yang cukup akan membuat tubuh kita kembali bugar. Jiwa kita bisa kembali lebih rileks, lebih tenang. Diimbangi dengan mengkonsumsi makanan, minuman yang baik akan memberikan nutrisi pada tubuh untuk kembali kuat. Disinilah kita jadi paham bahwa Tuhan merancang tubuh kita menyatu dengan jiwa kita. Tubuh dan jiwa itu keduanya saling terkait. Ketika tubuh kita capek, mempengaruhi jiwa kita. Demikian juga ketika jiwa kita lelah, tertekan, tubuh kita juga menjadi lelah. Tuhan tidak hanya mengkondisikan dan menolong kita untuk bisa beristirahat, tetapi Tuhan juga menekankan pentingnya kita dapat asupan yang baik untuk memulihkan keadaan tubuh kita. Dan tubuh yang semakin kuat itu akan menolong jiwa kita bisa lebih mengatasi tekanan dalam jiwa itu. Saudara-saudara, yang ketiga, setelah Elia akhirnya kembali bugar tubuhnya, dia berjalan begitu panjang 40 hari 40 malam.
Elia tiba di gunung yang di situ ada gua untuk memulihkan tubuhnya. Elia sembunyi di dalam gua itu, masih dalam keadaan belum pulih sepenuhnya. Tetapi saat itu Elia merasa sudah bekerja keras melayani Tuhan, tetapi ia merasa sendirian. Tetapi di gua itu dia bisa merasakan kehadiran Tuhan kembali. Dia bisa merasakan bahwa sebenarnya dia tidak sendirian. Ada Tuhan, dan Tuhan juga sebenarnya menyediakan orang-orang yang akan berpihak dan bekerja bersama dengan dia. Tuhan datang kepada Elia untuk memberikan semangat dan memperkuat iman Elia. Kehadiran Tuhan tidak melalui angin besar yang kuat, atau lewat gempa yang dahsyat, atau lewat api seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi lewat angin yang sepoi-poi basah, yang semilir, yang sejuk menyentuh tubuhnya. Akhirnya tubuh, jiwa, dan roh Elia menjadi pulih karena dia sadar bahwa Allah hadir, Allah tetap menyertai. Dia kembali pulih baik secara tubuh, jiwa, dan rohnya kembali kuat untuk kembali mengerjakan tugas pelayanannya yang begitu berat. Ketika jiwa kita tertekan, kita memerlukan waktu, tidak hanya istirahat, tidak hanya makanan yang menjadi asupan baik bagi tubuh kita. Kita perlu menyendiri, kembali menikmati kebersamaan dalam Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Jangan biarkan kesibukan menyita waktu berkualitas kita dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk tentang urusannya Tuhan. Atas nama pelayanan kita begitu sibuk, tidak ada waktu untuk istirahat. Tetapi luangkan waktu, beri waktu yang memang kita khususkan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan, untuk kembali membangun keintiman dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalam hadiratnya lah kita akan mendapatkan kesegaran, ketenangan di jiwa kita. Kita akan mengalami kelegaan dalam hadirat Tuhan. Dalam jiwa yang kembali bugar, roh yang kembali kuat, tubuh yang mulai pulih, maka kita akan sanggup menghadapi tantangan sebesar apapun. Masalah seberat apapun kita tidak lagi menjadi tertekan. Masalahnya mungkin belum berubah, tetapi jiwa kita, roh kita sudah berubah menjadi kuat. Tubuh kita sudah kembali bugar. Maka dalam kondisi yang baru seperti itu, kita akan sanggup mengatasi semua masalah-masalah yang menimpa kita. Kita sanggup untuk bertahan menghadapi gempuran pergumulan hidup yang begitu berat. Jadi saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang begitu berat, ketakutan yang luar biasa, jiwa saudara menjadi tertekan, bahkan saudara mulai menjadi depresi, yang saudara butuhkan adalah kehadiran Tuhan yang akan menolong saudara kembali punya roh yang kuat. Saudara membutuhkan waktu istirahat yang baik, dan jangan lupa saudara, tubuh saudara membutuhkan nutrisi yang baik. Jangan justru malas makan. Justru kita harus makan yang sehat supaya tubuh kita pulih. Istirahat dan bersekutu dengan Tuhan akan memulihkan hidupmu, tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Saudara akan kuat menghadapi masalah, dan saudara akan mengerti kemana Tuhan akan mengarahkanmu untuk menghadapi situasi-situasi sulit yang sedang terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu memberi kami satu pencerahan rohani yang luar biasa. Masalah-masalah yang menekan kami seringkali membuat jiwa kami sungguh-sungguh sangat tertekan. Kami sangat frustasi keadaan yang tidak bisa kami atasi. Ketakutan begitu
menghancurkan kekuatan di batin kami, bahkan tubuh kami akhirnya tidak sanggup lagi, menjadi lemah menghadapi itu. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini memerdekakan kami. Kami sungguh-sungguh boleh mengalami kelegaan, mendapatkan kekuatan yang baru, kebugaran baik secara rohani maupun cara jasmani. Jiwa kami kembali bersemangat untuk menghadapi semua tantangan yang sedang terjadi. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menyertai kami. Kalau Tuhan ada di pihak kami, siapa yang bisa melawan kami? Engkau pasti akan membela kami. Engkau akan memberi kami kesanggupan. Anugerah-Mu sanggup untuk membuat kami menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi. Bapak, jamah saudara-saudara kami yang sedang dalam kelelahan fisik, yang sedang sakit, yang jiwa mereka tertekan, yang merasa tidak lagi berdaya menghadapi masalahnya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hatinya, pulihkan jiwanya, pulihkan kesehatannya, dan Tuhan buka jalan keluar agar mereka bisa menyelesaikan semua masalah-masalahnya dan berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saudara saat ini sedang mengalami pergumulan rumah tangga saudara, anak-anak, pasangan, atau mungkin saudara atau sahabat, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV, saudara boleh tuliskan di situ. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, kiranya malam hari ini saudara sungguh-sungguh bisa mengalami rest and God, istirahat yang nyenyak di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.